Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tim Kejaksaan Agung menangkap seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga terlibat suap di Jimbaran, Badung. Tim gabungan menertibkan alat peraga kampanye bermasalah di Kabupaten Bangli. Warga desa Seraya, Kabupaten Karangasem, kembali menggelar Seraya Culture Festival yang ketiga. Pada tanggal 31 Oktober mendatang, KPU Tabanan akan menggelar debat pertama calon bupati dan wakil bupati Tabanan. Debat ini merupakan salah satu tahapan pilkada yang harus dilewati para pasangan calon agar bisa terpilih. Agar tidak ricuh saat debat pilkada, jumlah partisipan akan dibatasi dari pasangan calon nomor urut 1 Nyoman Mulyadi, Nyoman Ardika, dan pasangan calon nomor urut 2 Komang Gede Sanjaya, Made Dirga. Setiap pasangan calon hanya dijatah 50 orang peserta yang diizinkan hadir dalam debat nanti. Ketua KPU Tabanan Wayan Suwirte akhir pekan lalu mengatakan, selain untuk mengantisipasi kericuhan, pembatasan peserta disebabkan karena kapasitas gedung untuk debat hanya mampu menampung 200 orang. Nah, kita batasi nanti untuk yang bisa masuk ke dalam ruangan, mungkin dari masing-masing paslon itu maksimal 50 nanti kita batasi, karena kapasitas gedung juga yang akan kita gunakan itu tidak terlalu luas, barangkali maksimal bisa menampung sekitar 100 atau 200 orang lah di sana. Ya, harapan kita semoga nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan para pasangan calon nanti juga bisa menginstruksikan kepada pendukungnya yang mengikuti acara debat itu untuk bisa mengikuti debat itu secara tertib. Debat pertama untuk pasangan calon nomor urut 1 dan 2 akan berlangsung di Denpasar dengan tema ekonomi berkelanjutan. Debat dalam pilkada serentak bertujuan agar masyarakat sedikit banyak mengetahui visi dan misi para pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabanan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. KPU di sejumlah daerah secara bertahap mulai menerima logistik pemilu, termasuk KPU Kabupaten Karangasem. Akhir pekan lalu KPU Karangasem menerima ratusan ribu lembar surat suara yang merupakan logistik utama untuk pemilihan bupati dan gubernur serentak tahun 2024. Surat suara ini langsung tiba di Gor Gunung Agung dengan pengawalan ketat anggota kepolisian. Jumlah surat suara yang diterima KPU Karangasem sebanyak 400 paket lebih yang berisi sekitar 8.000 lembar surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Karangasem, serta untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali 2024. Sebelum disimpan di dalam gudang, petugas KPU memeriksa seluruh surat suara apakah dalam kondisi baik dan jumlahnya sudah sesuai. Adalah surat suara gubernur dan wakil gubernur, serta surat suara bupati dan wakil bupati. Oke, totalnya semua Pak, ada berapa lembar Pak? Totalnya ada untuk gubernur ada 202 box dan untuk bupati ada 203 box. Masing-masing box itu berisi 2.000 dan ada box yang terakhir isinya 928 ya Pak. Kalau tidak salah. Oke. Proses sortir lipatnya kapan Pak rencana akan dilakukan? Untuk proses sortir lipat kami merencanakan mulai tanggal 29. Karena targetnya sih maksimal 5 hari sudah selesai.
Tanggal 29 Oktober mendatang, KPU akan mulai menyortir dan melipat surat suara di Gor Gunung Agung Amalapura. KPU sudah merekrut pekerja atau buruh yang sudah berpengalaman dalam melipat dan menyortir surat suara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Komisi Pemilihan Umum Tabanan mengebut pengerjaan logistik Pilkada Tabanan agar rampung akhir bulan Oktober ini. KPU saat ini tengah mengerjakan kotak suara, bilik suara, mempersiapkan tinta, segel, stiker, serta testif. Sedangkan untuk surat suara dan formulir, KPU Tabanan masih menunggu pengiriman dari perusahaan percetakan. Untuk sisa pengiriman logistik surat suara ke gudang logistik KPU Tabanan dijadwalkan pada tanggal 27 Oktober 2024. KPU berharap tepat waktu agar pemilihan di 850 TPS yang tersebar di 133 desa seluruh Kabupaten Tabanan berjalan lancar. Untuk logistik kita di Tabanan sudah sudah ada mencapai 50%-an, di mana yang 50% ini masih kita masih digarap ataupun diproses oleh penyedia. Nah, mungkin termasuk juga surat suara dan formulir-formulir itu masih kita garap, dan kemungkinan ada beberapa hari ini mungkin akan sudah kita sudah tiba di gudang logistik bertahap seperti itu, sampai nanti terakhir mungkin baru kita akan selesaikan untuk proses daripada setting logistiknya. Kesiapan logistik KPU Tabanan saat ini diperkirakan baru mencapai 50%, sehingga KPU harus bekerja keras menuntaskan proses pengerjaan sebelum pendistribusian ke TPS. Jika hingga akhir bulan Oktober, KPU Tabanan belum menuntaskan target pengerjaan logistik, KPU bisa meminta perpanjangan waktu hingga awal bulan November. Seperti diketahui, Pilkada serentak akan berlangsung pada 27 November di seluruh Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.